muaranya atau dasar pembuatan akun nantinya adalah NIK masing-masing. Jadi tidak bisa nanti di aplikasi BKN itu dia terdouble datanya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa program ini bukan program tahunan. Jadi tidak setiap tahun program ini akan muncul. Pengalaman kami Bapak Ibu di kepegawaian, pendataan ini yang pertama itu ada di tahun 2005. Itu yang pertama, di tahun 2005. Kemudian muncul lagi di tahun 2010. Jadi artinya ada jeda waktu 5 tahun dari pendataan pertama. Setelah itu baru muncul sekarang di 2022. Jadi ada jeda waktu sekitar 12 tahun. Dalam kurun waktu 17 tahun hanya ada 3 kali pendataan. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, tolong serius, dokumen yang diupload juga harus benar-benar dokumen yang memang diminta oleh BKN. Karena program ini apakah ada lagi tahun depan, kami juga saya rasa nggak akan muncul lagi. Entah itu 2 tahun ke depan kemungkinan nggak ada. Kemungkinan. Karena pengalaman kami di tahun 2005 baru muncul 5 tahun kemudian. Setelah itu muncul lagi di 12 tahun kemudian di tahun 2022 ini. Oleh karena itu gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jangan asal-asal ngupload dokumen yang kira-kira kabur atau seperti apa, mohon diperbaiki dulu. Oke, kemudian selanjutnya, setelah tercatat di pendataan ini, apakah boleh misalnya kami ikut ada lowongan CPNS atau P3K misalnya di akhir tahun ini? Boleh saja Bapak Ibu, boleh saja, karena belum ada larangan yang mengatakan bahwa pegawai non-ASN yang tercatat pada tahun ini dilarang mendaftar sebagai CPNS atau P3K. Jadi tidak ada larangan di situ. Jadi walaupun Bapak Ibu nantinya tercatat sebagai ini, suaranya kecil ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tercatat nantinya di pendataan ini, kemudian ada lowongan CPNS atau P3K yang dibuka oleh pemerintah, silakan diikuti. Nggak ada larangan bahwa pegawai ASN, non-ASN yang tercatat pada pendataan ini dilarang ikut CPNS atau P3K. Misalnya Bapak Ibu punya ijazah S1 Kimia MIPA misalnya, kemudian menghonor di MTs Negeri 2. Kemudian ada lowongan di Pemda atau entah itu di instansi mana, CPNS atau P3K, silakan diikuti. Tidak ada larangan di situ. Walaupun Bapak Ibu masih tercatat sebagai non-ASN di Kementerian Agama. Boleh. Kemudian terkait dokumen Bapak Ibu, dokumen yang di-scan usahakan adalah dokumen asli. Yang Bapak Ibu pegang. Kalaupun misalnya fotokopi, nggak masalah. Diusahakan juga scan yang fotokopi itu dilegalisir. Legalisir di madrasah masing-masing aja, nggak masalah. Oke. Selanjutnya ukuran maksimal di uploadan nanti di aplikasi BKN itu dia rata-rata adalah 1000 KB atau 1 MB. Jadi semua dokumen itu kapasitasnya yang diperbolehkan hanya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian scan misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai mesin scan atau boleh Bapak Ibu boleh menggunakan cam scanner, silakan. Asal cam scanner yang digunakan juga sudah jelas, bisa terbaca dengan baik, nggak masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan verifikasi di BKN nantinya. Di BKN itu Bapak Ibu ada 2 istilah untuk validasi berkas. Yang pertama Bapak Ibu, di BKN itu ada yang namanya BTL, berkas tidak lengkap. Kemudian yang satunya ada yang namanya TMS, tidak memenuhi syarat. Oke, oleh karenanya Bapak Ibu, usahakan berkas-berkas yang Bapak Ibu nanti scan atau Bapak Ibu upload, jangan sampai nanti oleh validator di BKN
itu nanti dikategorikan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kalau sudah TMS Bapak Ibu, kita tidak ada pengulangan dokumen. Jadi berkas-berkas yang kita upload itu nanti akan sia-sia saja. Karena validator pengalaman gini Bapak Ibu, pengalaman kami mengurus SK kenaikan pangkat di BKN. Kenaikan pangkat di BKN itu kadang-kala tergantung dari siapa yang memverifikasi. Jadi namanya yang memverifikasi ini manusia, jadi kadang tergantung moodnya seperti apa. Kalau moodnya lagi bagus, scan kita yang mungkin agak kurang sedikit, agak kabur sedikit, kemungkinan dia bisa tolerir. Tapi kalau lagi moodnya lagi tidak enak, habis ditilang polisi misalnya, sudah dia TMS aja lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu usahakan dokumen nanti yang diupload itu dokumen yang memang betul-betul bagus, tidak kabur, tidak miring, asal-asalan misalnya. Kalaupun toh pakai cam scanner tadi nggak masalah, silakan saja. Silakan pakai cam scanner, tapi harus bagus lah, paling tidak bagus, dia kelihatan jelas. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya proses pendataan kita ini tahapan akhirnya nanti akan ada yang namanya resume. Di resume itu nanti Bapak Ibu tinggal checklist di kolom-kolom yang tersedia, silakan di checklist di sana. Kemudian ada yang namanya finalisasi. Setelah finalisasi nanti akan keluar namanya kartu pendataan non ASN. Jadi seperti itu Bapak Ibu tahapan yang nanti akan kita lalui. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kami ada ini buku petunjuk. Sebentar kita buka sama-sama dulu ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, ini adalah buku petunjuk pendaftaran pendataan. Nanti saya sharekan ini, tapi kalau memang ada yang sudah dapat, silakan buku petunjuknya, karena semuanya ada di sini. Ada di sini tata caranya seperti apa itu ada di sini. Silakan nanti dibaca-baca dulu. Kemudian Bapak Ibu untuk jadwal kita ini sampai dengan 30 September 2022, mohon maaf. Untuk jadwal kita ini sampai dengan untuk ini jadwal Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sudah kelihatan. Ininya kelihatan di layar. Oke. Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh BKN pusat, untuk sementara Bapak Ibu belum ada informasi bahwa ada perpanjangan. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu perhatikan betul tanggal ini jadwalnya adalah tanggal 17 sampai dengan 30 September 2022 itu adalah tahapannya pegawai non ASN membuat akun pendaftaran masing-masing serta melengkapi atau unggah kelengkapan pada sistem aplikasi BKN. Oleh karenanya Bapak Ibu kita punya waktu hanya sekitar 10 hari. Hanya sekitar 10 harian. Maka minta tolong kepada Bapak Ibu maksimalkan waktu yang ada. Nanti di tanggal 1 Oktober akan ada uji publik hasil pendataan. Jadi data Bapak Ibu nantinya akan diumumkan apakah ada yang keberatan atau ada penolakan dari pihak manapun juga nanti kita uji kembali.
Akan kita verifikasi ulang data Bapak Ibu, seandainya taruhlah misalnya ada pemalsuan data atau seperti apa. Itu nanti di tanggal 1 Oktober 2022. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke ini, buku petunjuk pendataan non ASN. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah buku petunjuk pendataan non ASN. Nanti saya bagikan kalau yang belum pernah dapat ini, belum pernah menerima buku petunjuknya. Tahap awal. Nanti Bapak Ibu yang keluar di aplikasi itu ada 2 kartu. Yang pertama kartu aktivasi akun. Yang pertama kartu aktivasi akun, yang kedua adalah kartu hasil dari finalisasi pendataan. Jadi nanti kalau sudah keluar kedua-duanya, mohon nanti kirim ke saya masing-masing 2 kartu itu dalam bentuk PDF, nggak perlu diantar. Kalau yang dari madrasah boleh nanti misalnya lewat admin madrasah boleh. Ya, kalau yang di penyuluh juga boleh nanti dikumpulkan ke koordinator penyuluhnya juga boleh, nggak masalah. Ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, link untuk pendataan ini adalah di ini Bapak Ibu, di alamat https://pendataan non ASN BKN Go ID. Ini alamatnya Bapak Ibu. Sebentar, belum ya, tidak kelihatan. Sudah, gimana? Stop sharing. Ya. Sudah berubah? Oh, di sini mah yang di berubah. Oke, enggak apa-apa. Ini swipe kok ya? Iya. Tutup. Balik lagi nya. Udah, oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi alamat atau link untuk pendataan ini Bapak Ibu nanti masing-masing masuk di alamat https://pendataan non ASN BKN Go ID. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini lagi. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan nik yang sudah didaftarkan kemarin sesuai dengan KTP. Kemudian nomor kartu keluarga masukkan juga. Kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP. Jadi nama di sini, jadi kalau misalnya ada penambahan gelar, entah itu gelar keagamaan, misalnya haji atau pendeta misalnya, nggak usah dimasukkan, sesuaikan saja dengan KTP. Kalau misalnya di KTP-nya itu memang sudah ada haji, ya monggo silakan. Kalau nggak ada, nggak usah dimasukkan, sesuaikan saja dengan KTP. Selanjutnya tempat lahir sesuai KTP. Tempat lahir sesuai KTP samakan juga sama dengan yang di atas. Kalau misalnya dia ditulisnya desa atau kecamatan, sesuaikan saja. Nanti ada di kolom selanjutnya itu yang menunjukkan di mana kabupaten kotanya baru Bapak Ibu pilih. Oke, kemudian tanggal lahir sesuaikan dengan KTP. Nomor handphone yang aktif, jangan lupa. Kemudian email aktif. Email aktif ini mohon Bapak Ibu pastikan kembali emailnya itu aktif. Kenapa? Karena nanti seandainya Bapak Ibu lupa password, untuk pemulihannya nanti biasanya akan masuk email.
Jadi email ini mohon dicek kembali sebelum dimasukkan yang didaftarkan itu, cek kembali emailnya apakah aktif atau enggak. Kalau memang enggak aktif lagi, kami sarankan Bapak Ibu bikin email yang baru. Oke, selanjutnya nanti masukkanlah kode KAPTA ini apa yang tertulis di sini, silakan Bapak Ibu masukkan sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah diisi semua, selanjutnya nanti akan ada samping kanan itu. Samping kanan dia password. Nanti Bapak Ibu silakan isi password masing-masing. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, password ini jangan bikin password yang susah diingat. Bikin aja password misalnya namanya Martina misalnya. Bikin aja M-nya besar di depan, dia harus kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter dan angka. Jadi misalnya dia taruh namanya tadi Marlina misalnya, taruh saja M-nya besar di depan, kemudian sisanya kecil semua, kemudian taruh aja 76 baru tanda seru. Udah selesai. Jangan bikin password yang susah diingat biar orang nggak tahu misalnya. Ya bagus saja, tapi kalau Bapak Ibu nanti lupa, susah pemulihannya. Kemudian konfirmasi passwordnya, password yang sudah dibuat di atas tadi, silakan dikonfirmasi lagi, diulang kembali di bawah. Kemudian di sini nanti pengaman 1, pengaman 2 nanti akan muncul pertanyaan, misalnya binatang kesukaan apa, makanan favorit apa, nanti akan muncul seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau saya sarankan Bapak Ibu saat tahapan yang ini, password, konfirmasi password, kemudian pertanyaan pengaman itu ditulis di buku. Jadi biar Bapak Ibu tidak lupa. Kemudian di yang email yang tadi juga mohon Bapak Ibu ditulis di buku catatan tersendiri. Nanti akan berbeda. Ditulis saja nanti biar nggak lupa passwordnya apa yang Bapak Ibu buat, kemudian jawaban pertanyaan pengaman itu apa, misalnya nanti binatang kesukaan atau apa, makanan favorit, itu nanti Ibu tulis saja. Kemudian setelah semuanya dilakukan, nanti masukkan kode KAPTA-nya ini. Dia akan muncul Bapak Ibu. Setiap tahapan ini akan muncul masukkan kode CAPTA-nya. Oke, kelaminnya apa, pria atau wanita. Kemudian ini Bapak Ibu, selanjutnya kita diminta untuk mengupload KTP. Jadi KTP yang diupload di sini bentuknya bukan PDF, bentuknya adalah JPEG atau JPG. Maksimal adalah 200 KB. Jadi yang kemarin dikirim ke saya PDF, mohon difoto ulang saja KTP-nya, nggak perlu nggak perlu bolak-balik. Yang depan saja yang ada foto sama nama orangnya itu saja yang Bapak Ibu upload. Kemudian Bapak Ibu silakan diupload pas foto ini dengan latar belakang biru. Ingat Bapak Ibu dengan latar belakang biru. Kalau misalnya ada yang latar belakang merah, diganti saja, nggak perlu dimasukkan dengan yang latar belakang merah. Kemudian untuk warna baju sesungguhnya disarankan baju warna putih. Baju hari ini misalnya, Bapak Ibu silakan saja foto kembali, cari latar biru dengan foto baju latar putih, nggak masalah. Disarankan oleh pihak Kanwil kemarin itu adalah baju putih. Silakan. Tapi kalau misalnya ada yang sudah pakai jas kemudian dengan latar belakang biru, ya monggo. Karena di sini tidak secara spesifik dia harus memakai baju apa. Oke, Bapak Ibu, tahapannya sudah dilalui, pembuatan akun. Oke, kalau sudah diupload semua nantinya, nanti kalau pas
pastikan kembali Bapak Ibu, pastikan kembali saat pembuatan akun ini data yang dimasukkan adalah data yang sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu pegang. Jadi silakan kalau sudah sesuai Bapak Ibu klik proses pembuatan akun. Proses pembuatan akun. Tapi harap diingat kalau sudah klik proses pembuatan akun, semua dokumen yang di dalam itu sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Baik itu nama, tempat tanggal lahir, foto dan sebagainya itu tidak bisa lagi diulang. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, silakan kembali cek ulang lagi. Silakan nanti akan ada menu kembali, silakan Bapak Ibu diulang kembali. Oke, nanti tampilannya seperti ini tadi Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin dengan data yang di dalam, silakan proses pembuatan akun. Kalau memang ragu-ragu, klik saja kembali. Oke, nanti ada konfirmasi kembali apakah Bapak Ibu yakin dengan data yang sudah di-input. Kalau memang iya, silakan klik saja iya dan selesai. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu akan keluar yang namanya kartu informasi pendaftaran atau bahwa akun Bapak Ibu sudah bisa digunakan. Silakan saja cetak nanti, cetak informasi pendaftaran. Oke, kartunya akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kartunya seperti ini, kartu informasi akun pendataan non-ASN. Jadi kartu inilah nanti dengan kartu satunya nanti yang Bapak Ibu tolong nanti kirim ke saya. Tapi kalau setelah proses ini selesai semua, silakan kirim ke saya kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN. Oke, selanjutnya Bapak Ibu setelah ini keluar, silakan Bapak Ibu ulang lagi masuk ke aplikasi pertama tadi. Silakan login ke masuk akun. Silakan masuk akun, masukkan nick, kemudian password. Masukkan password yang sudah Bapak Ibu buat tadi, misalnya saya contohkan Marlina tadi. Bapak Ibu silakan masukkan passwordnya, M-nya besar, kemudian sisanya kecil, kemudian tahun lahir misalnya 86 misalnya, baru tanda seru atau tanda karakter apa, tidak lupa. Tanda pagar misalnya boleh. Oke, kalau sudah masukkan nick dan password, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Untuk khusus honorer kategori 2 nanti diminta dia akan ada data seperti ini. Akan muncul data peserta ex tenaga honor kategori 2. Dan ini sudah terdata Bapak Ibu. Di aplikasi awal kemarin kita sudah masukkan nomor peserta masing-masing tenaga honorer K2 yang masih tersisa ada sekitar 23 orang, kemudian 1 orang di akhir ini mengundurkan diri, jadi sisa 22 orang. Jadi dia nanti akan otomatis akan ada di sini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah silakan Bapak Ibu input atau unggah ijazah terakhir. Ijazah terakhir unggah di sini. Ini formatnya adalah PDF. Jadi beda dengan waktu kita pendaftaran tadi bahwa KTP itu adalah JPEG atau JPG bentuknya. Kalau di sini nanti adalah bentuknya adalah PDF. Bentuknya PDF. Ukurannya sesungguhnya sama. Ukurannya adalah 1000 KB atau 1 MB. Di sini 100 KB, 100 KB itu iya, minimal dia 100 KB Bapak Ibu. Minimal dia batas minimalnya 100 KB, maksimalnya dia 1 MB. Oke, kalau sudah unggah. Kalau misalnya mau diganti ijazahnya ada yang kurang atau seperti apa, silakan Bapak Ibu unggah kembali dari menu yang ada. Nanti dia akan menyimpan mana yang terakhir Bapak Ibu unggah. Iya, yang terakhir yang akan disimpannya. Nanti akan ada info unggah ijazah akan berhasil. Silakan nanti Bapak Ibu lihat kembali setelah unggah apakah sesuai
Khawatir saja nanti yang diunggah bukan ijazah, misalnya KTP atau apa. Jadi Bapak Ibu setelah unggah coba dilihat kembali apakah betul dokumen yang diminta itu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya nanti otomatis nama Bapak Ibu akan muncul. Jadi Bapak Ibu kalau ada ini nama, tanggal lahir itu nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa diedit kembali nantinya. Kalau sudah masuk ke aplikasi masing-masing, nama, kemudian tanggal lahir, tempat lahir itu nanti akan terblok sendiri. Jadi yang bisa Bapak Ibu ganti hanya pada kolom-kolom yang warnanya akan berbeda nantinya. Warnanya akan putih. Oke, kalau warnanya nanti agak abu-abu seperti ini, dia nggak bisa Bapak Ibu perbaiki kembali. Silakan saja Bapak Ibu diganti jenis kelamin misalnya, kemudian kabupaten kota domisilinya di mana, status perkawinannya dilengkapi. Kemudian nanti gelar depan Anda, kalau memang nggak ada gelar depan, sesuai ijazah Bapak Ibu kasih tanda strip aja. Sama gelar belakang, kalau memang nggak ada kasih tanda strip, tanda garis lurus. Silakan, kalau nggak seperti itu dia nggak akan bisa tersimpan nantinya. Oke, selanjutnya lengkapi alamat domisili, kemudian agamanya sesuaikan. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada perubahan antara data yang diinput oleh admin kabupaten dengan data kenyataan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu perbaiki. Silakan Bapak Ibu input di bagian kanannya, silakan sesuaikan dengan dokumen. Tapi kalau misalnya sama saja, ya silakan Bapak Ibu juga sesuaikan dengan data di samping itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di ini Bapak Ibu tinggal pilih saja jenis kelamin, kemudian masukkan juga kembali email yang aktif, kabupaten kotanya, silakan Bapak Ibu. Status perkawinannya nanti disesuaikan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, nomor ponsel. Mohon nomor ponsel diinput yang aktif. Kalau misal Oke. Sudah kedengaran ya Bapak Ibu ya? Sudah. Bilang. Oke. Ya. Share screen-nya kelihatan Om? Diulang lagi. Share screen ulang ya? Mana ya? Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut di riwayat pekerjaan. Oke, di sini di riwayat pekerjaan, silakan nanti Bapak Ibu di riwayat pekerjaan ini yang wajib diinput adalah 5 riwayat pekerjaan terakhir dimulai dari 2021. Riwayat pekerjaan di 2021 itu sudah ada di sini nanti Bapak Ibu. Sudah ada di aplikasi. Jadi Bapak Ibu untuk riwayat pekerjaan yang tahun 2021 silakan diunggah atau diupload adalah dokumen SK beserta buku pembayarannya saja.
karena datanya sudah diinput oleh admin. Kami kemarin sudah nginput ini nomor SK, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, kemudian yang lainnya itu sudah diinput. Jadi Bapak Ibu untuk riwayat yang tahun 2021 silakan diinput atau diunggah adalah bukti pembayarannya saja dengan SK-nya. Itu saja yang perlu. Kalaupun misalnya ada perubahan silakan diketik ubah. Tapi ada beberapa riwayat itu yang nggak bisa nanti Bapak Ibu unggah. Bapak Ibu silakan diunggah bukti pembayaran dengan SK. Ya, kemudian ini yang sudah ada di menu Bapak Ibu masing-masing. Di riwayat pekerjaan nantinya akan muncul di yang tahun 2021. Untuk riwayat yang lain, jadi Bapak Ibu diwajibkan kalau misalnya dia honor di tahun 2010 misalnya. Jadi yang wajib diinput itu adalah dari tahun 2017, 18, 19, 20, 2021. Silakan nanti Bapak Ibu diurut saja setelah 2021 ini, nanti tambah pekerjaan lagi yang tahun 2020. Diulang kembali Bapak Ibu ditambah riwayat pekerjaan, nanti akan muncul seperti ini, masukkan nomor SK, kemudian tanggal SK-nya kapan, tanggal mulai kerjanya kapan, kemudian tanggal berakhir kerjanya kapan. Oke, riwayat. Jadi Bapak Ibu unggah yang 2020 terlebih dahulu, 2020, kemudian diurut kembali ke bawahnya 2019, kemudian 2018 dan seterusnya. Jadi yang wajib di sini yang diinput adalah 5 riwayat terakhir. 5 riwayat terakhir saja. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, gimana kalau misalnya kami sudah honor dari 2009, 2005, kemudian